5. Belinda baru saja selesai membalur tubuhnya dengan lotion saat ia mendengar handle pintu kamar ada yang membuka dari arah luar. Segera ia mengetatkan lilitan handuk di tubuhnya. Ia terkejut saat mendapati Gio melangkah masuk dengan raut wajah dingin dan tatapan tajam tertuju kepadanya. "Mas, kapan datang?" tanyanya gugup dengan suara lirih. "Kamu bilang apa?" tanya Gio dengan suara rendah seraya mendekati Belinda. Belinda tanpa sadar melangkah mundur dan terduduk di tepi ranjang yang ia tempati bersama dengan Nira yang sudah tertidur nyenyak setelah mendapatkan asupan gizinya. Beruntung bagi Belinda, bayi berusia 2 hari itu tidak menyusahkan dirinya. Bahkan bisa dibilang Nira termasuk bayi yang tenang dan jarang sekali menangis. Berbeda dari apa yang diceritakan oleh teman-temannya, bahwa ia akan begadang saat malam hari sampai kini belum ia rasakan. "Mas, kapan datang?" Belinda mengulangi pertanyaannya. "Baru saja. Dan seperti orang dungu, aku bahkan tidak tahu ada acara syukuran di rumah orang tuaku sendiri. Semua karena aku punya istri. Tetapi tidak ada satu kabar pun diberikan kepadaku," balas Gio seraya menarik kursi meja rias dan berhadapan dengan Belinda yang tampak tidak nyaman ditatap sangat dekat oleh Gio. "Sebentar ya, Mas. Aku pakai pakaian dulu," jawab Belinda seraya melarikan tatapan matanya ke arah gaun tidur yang sudah ia gantung tak jauh dari ranjangnya. "Kamu belum menjawab pertanyaanku. Tadi aku sudah mau telepon Mas pakai telepon rumah. Tapi, Mama bilang sudah mengabari, Mas. Jadi maksudmu semua salah Mama dan aku?" "Aku tidak menyalahkan siapa-siapa, Mas," jawab Belinda seraya bangkit dan meraih gaun tidurnya. Ia berbalik dan hendak menuju kamar mandi saat pergelangan tangannya dicekal erat oleh Gio. "Lepaskan, Mas. Aku pakai pakaian dulu." Seketika bulu kuduk Belinda meremang karena sentuhan sang suami dan juga suhu ruangan yang rasanya tidak sehangat tadi. Padahal ia sudah yakin telah menutup rapat semua jendela. "Kenapa tidak memakai pakaian di depanku? Apa yang mau kamu tutupi? Semua sudah aku lihat." "Itu, bukan begitu." Belinda sungguh malu dan tidak terbiasa. Gio yang selama ini ia tahu adalah pria yang tidak pernah peduli, bahkan Belinda yakin jika Gio saat tertentu melupakan keberadaannya. Belinda menunduk dengan wajahnya yang merona dan memilih menatap jari kaki suaminya. "Apakah jari kakiku lebih tampan dari wajahku?" tanya Gio seraya mengapit dagu Belinda dan memaksa wajah cantik itu untuk bersitatap dengannya. Gio mengakui bahwa Belinda memiliki kecantikan alamiah, tanpa repot berdandan dengan banyak riasan wajahnya. Wajah mungil itu sudah bisa menarik banyak pandangan pria tertuju hanya kepadanya. Bulu mata lentik seperti tirai yang menutupi bola mata hitam kecoklatan. Bibir yang mengundang kecupan. Gio menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya ia menunduk dan menarik pinggang sang istri merapat dan melumat bibirnya. Belinda yang tidak siap dengan serangan tiba-tiba dari Gio, mendaratkan kedua tangannya pada dada suaminya dan meremas kaos yang menjadi penghalang di antara keduanya. Bibirnya yang setengah terbuka, dimanfaatkan oleh Gio dengan menyusupkan lidahnya dan menari bersama. Belinda merasakan ciuman kali ini sangat berbeda, tetapi benaknya menegur agar ia tidak mudah terbuai dengan rayuan maut dari lidah Gio yang sudah sangat ahli memperdaya wanita. Buktinya selama pernikahannya, sudah berapa saja wanita yang dibawa suaminya ke rumah dan menghangatkan ranjangnya di samping kamar yang ditempati oleh Belinda. Bahkan seingat Belinda saat mereka bercinta sekalipun, Gio tidak pernah menciumnya sedalam ini. Gio lebih sering menggigit bibir bawahnya hingga berdarah dan menyesapnya. Nafsu besar sang suami kadang membuat ia kewalahan. Gio memiringkan kepalanya dan memperdalam aksi lidah dan lumatan bibirnya pada Belinda. Ada rasa yang berbeda yang ia rasakan saat mencumbu Belinda kali ini. Namun, ia seketika teringat bahwa sang istri baru saja melahirkan. Walaupun tubuh yang baru saja melahirkan itu memang terasa berbeda dalam pelukannya, semakin terasa pas dengan beberapa tempat yang lebih berisi. Gio meninggalkan bibir Belinda dan beralih pada dagu dan leher wanita itu, meninggalkan tanda di sana, lantas melepaskan Belinda begitu saja.
Apa yang kamu lakukan kepadaku? Tanya Gio dengan suara dalam dan penuh tuduhan. Apa? Tanya Belinda balik dengan raut wajah kebingungan. Ia masih berusaha mencerna dengan semua yang baru saja dilakukan oleh Gio. Belinda mengatur napasnya. Detak jantungnya. Jelas tidak beraturan kali ini. Ia khawatir jika suaminya akan mengetahui hal itu. Lantas ia segera melepaskan pegangan tangannya, seolah memegang bara api, dengan berlari kecil menyambar gaun tidur yang tadi jatuh dari tangannya dan masuk ke kamar mandi. Aku belum selesai bicara denganmu, Linda, kata Gio dengan geraman. Tunggu sebentar, jawab Belinda dari balik pintu kamar mandi. Sembari menunggu Belinda keluar, pandangan Gio tertuju kepada bayi mungil yang tertidur nyenyak di tengah ranjang. Jelas ia tidak bisa memungkiri bahwa bayi itu adalah darah dagingnya. Rupa mungil itu adalah miniatur dirinya dahulu kala. Bahkan foto dirinya saat bayi masih tergantung di ruang tengah keluarga ini. Sebagai anak tunggal jelas saja hanya foto dirinya yang memenuhi hampir di seluruh penjuru rumah ini. Orang tuanya dengan bangga memamerkan foto dirinya kepada keluarga dan para tamu yang datang. Rasa ragu dan didorong oleh dirinya yang teringat dengan perkataan jahatnya sendiri terhadap bayi malang tak berdosa itu, membuat Gio hanya terpaku di tempatnya dan hanya bisa menatapnya. Langkahnya terasa berat dan terpatri tetap di tempat sampai akhirnya Belinda keluar dan tampak sangat cantik. Tatapan Gio beralih pada wanita itu. Mas, sudah makan? Tanya Belinda memecah kecanggungan. Lagi pula mereka masih berstatus suami istri bukan? Masih menjadi tugas Belinda untuk memastikan kebutuhan sang suami terpenuhi. Sudah, aku makan ayam bumbu rujak yang dibawa Adit tadi sore. Mata Belinda membulat terkejut akan pengakuan sang suami. Ia sungguh tidak menyangka setelah kemarahan pria itu kemarin dan menyinggung perceraian yang diutarakan sang mama mertua. Pria itu masih sudi memakan makanan olahan tangannya. Aku ingin kopi, kata Gio kemudian dan berbalik menuju pintu. Ayo, buatkan aku kopi, tambah Gio lagi tanpa membalikkan tubuh. Belinda tersenyum tipis dan merasa lega, paling tidak suaminya tidak mengajaknya bertengkar malam ini. Ia memastikan guling dan bantal di sekitar putrinya cukup aman melindungi putri kecilnya sebelum menyusul Gio. Kedua mertuanya masih berada di luar dan sedang menyaksikan siaran malam saat ia melewati mereka dan mendapatkan senyuman lembut dari keduanya. Belinda membalas senyum penuh arti tersebut dan menyusul Gio yang berada di ruang makan. Ini juga merupakan hal baru bagi Belinda yang selalu mendapati sang suami berada di ruang tengah bercengkrama bersama dengan selingkuhannya. Sementara Belinda yang menyajikan semua yang mereka berdua butuhkan, bagaikan pembantu. Belinda melewati Gio tanpa berkata apapun dan meraih cangkir di meja pantry dengan cekatan ia segera menyeduh kopi sesuai dengan selera Gio. Gio menatap gerak-gerik Belinda dalam diam seraya berpikir dengan setiap ucapan sang mama saat berada di rumah sakit kemarin. Benarkah wanita yang sedang membuatkan ia kopi panas itu sempat mengalami depresi? Gio tidak akan percaya begitu saja tanpa menanyakan hal itu kepada Belinda langsung. Belinda membawa secangkir kopi dan pisang goreng ke hadapan Gio dan meletakkan di meja. Siapa yang menyuruhmu membawakan pisang goreng? Wajah Belinda tampak terkejut dan dengan gugup ia menjawab, Itu tadi inisiatifku saja. Kalau tidak mau biar aku ambil saja. Tangan Belinda terulur hendak mengambil kembali piring kecil berisi pisang itu, tetapi seketika dicengkeram oleh Gio dengan sekali hentakan, dan mendudukkan Belinda ke atas pangkuannya. Aku tidak bilang, tidak mau, bukan. Belinda hanya mengangguk menanggapi. Ia sangat bingung dengan perubahan sikap suaminya ini. Belinda sampai tidak tahu bagaimana harus bersikap saat ini. Katakan padaku, apakah kamu sempat mengalami depresi selama kehamilanmu? Belinda yang merasa canggung karena perubahan sikap Gio. Mencoba melerai pelukan suaminya itu. Sudah beberapa kali usahanya selalu gagal, bahkan Gio menyuruhnya untuk bersandar pada dada bidang suaminya, tidak ia turuti. Semakin kuat Gio memaksa, semakin punggung Belinda menegang dan kaku melawan.
Sementara Gio, seperti tidak terganggu dan asik menikmati kopi dan pisang goreng. Jawab aku. Tidak. Tidak ada gunanya aku melakukan itu, hanya akan merugikan dirimu dan janinku tentu saja. Kamu yang buat pisang goreng ini? Tanya Gio merubah topik pembicaraan, saat Belinda meraih jemari kiri tangannya hendak melerai tekanannya pada perut wanita itu. Belinda menggeleng seraya menunduk. Ia jelas merasakan ketidaknyamanan dengan sikap hangat suami yang selama ini ia ketahui sangat dingin dan tidak berperasaan kepadanya. Terlebih setelah mencaci maki, tidak menyukai anaknya, lantas tiba-tiba berubah seolah selama ini ia peduli. Belinda tidak siap dengan semua ini. Jangan tanya hatinya, ia sama sekali tidak tahu apa yang ia rasakan kepada suaminya itu. Yang ia tahu hanya menjalankan kewajiban sebagai istri dan menantu yang baik. Sekaligus mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu Gio mendepaknya dari kehidupannya. Sudah beribu kali Gio mengatakan kepadanya, bahwa hanya Tasya wanita yang ia cintai dan tidak ada tempat untuk Belinda di hati pria tampan itu. Belinda berusaha sangat keras memunguti harga diri dan kendali dirinya agar tidak lagi menjadi alas kaki bagi pria yang memangkunya saat ini. Siapa yang buat? Gio terlihat sekali berusaha membangun percakapan biasa tanpa ada kalimat penuh kebencian. Ia sendiri bingung, entah kemana amarah dan rasa tidak sukanya melihat wanita yang selama ini ia benci ini. Harum tubuh Belinda, perpaduan antara bedak bayi dan harum air susu, menimbulkan suatu perasaan lain. Tak. Gio sangka memeluk wanita ini tidak buruk juga. Tubuh yang berisi di tempat yang tepat seperti saat ia mencumbunya tadi. Mungkin Mama atau Mbak Ambar. Aku rapikan tempat tidur dulu, ya, pinta Belinda memberanikan diri kali ini. Dadanya bergemuruh kencang, sungguh ia masih takut mengundang kemarahan Gio, dan memancing pria itu untuk berkata kasar seperti pribadinya yang biasanya. Gio mengurai pelukannya dan membiarkan Belinda menggeliat bangkit dari pangkuannya. Gio tidak melepaskan tatapannya pada Belinda yang menghilang di kamar samping, kamar yang ia tempati bersama dengan bayi itu. Belinda menatap sekitar kamar tamu itu sekali lagi dan mengecek perlengkapan di kamar mandi untuk Gio, sebelum akhirnya keluar. Ia melirik pada meja makan yang sudah tidak terlihat keberadaan Gio, begitu juga di ruang tengah. Tak tampak adanya pria itu dan juga kedua mertuanya. Belinda bergegas menuju pintu kamarnya, saat terdengar rengekan putrinya. Ia kembali tertegun saat mendapati Gio sedang berselonjor di atas sofa dengan memangku laptopnya, terlihat santai dan tidak terganggu dengan rengekan bayi mungil itu. Belinda lantas berbaring miring memunggungi Gio untuk menyusui sang bayi. Bunyi kecap mulut nira menikmati sumber gizinya memenuhi kamar yang hening beradu dengan deru dari pendingin ruangan yang dihidupkan rendah. Belinda menunduk menatap wajah sang bayi yang merupakan duplikat pria tampan yang masih fokus dengan laptop dan kacamata baca bertengger di hidung mancungnya. Belinda mengusap puncak kepala sang anak sampai berhenti pada telapak kakinya, mengusap punggung mungil itu sampai terlelap kembali. Belinda merasakan ada pergerakan di belakang tubuhnya. Lampu utama telah dimatikan oleh Gio, tersisa lampu tidur yang menyala remang-remang. Lantas disusul suara denting sabuk yang terbuka dan saat kantuknya datang ia merasakan lesakan pada ranjang di belakangnya. Pria itu, setelah berbulan-bulan lamanya kembali berbaring di sebelahnya. Belinda sangat ingat saat malam terakhir mereka tidur bersebelahan adalah hari saat malaikat mungil ini tercipta. Saat benih pria di belakangnya ini membuahi sel telurnya. Belinda tidak berani bergerak karena lengan kekar Gio menempel pada punggungnya, terlebih hembusan napas pria itu terasa membelai pada tengkuknya. Hal ini jelas di luar bayangan Belinda akan terjadi. Belinda bangkit perlahan kemudian dalam posisi duduk tanpa berani menoleh ke arah Gio. Ia menggeser nira ke pinggir, untung saja ranjang itu sengaja dipindah untuk menempel ke tembok pada satu sisinya. Belinda kemudian membetulkan bantal dan kembali membaringkan tubuhnya dan menarik selimut sampai sebatas bahu. Rasanya baru saja matanya terpejam, selimutnya tersingkap sedikit dan sebuah lengan kekar melingkari tubuhnya dan mendarat mengusap perutnya dengan lembut. "Tutup matamu, aku tahu kamu belum tidur."
Belinda tidak menyauti ucapan Gio dan berusaha mengabaikan belayan Gio sampai kantuknya datang membawanya pada tidur nyenyak dengan seulas senyum dalam tidurnya. Senyum itu tak luput dari penglihatan Gio yang sengaja mengangkat wajahnya menatap wajah cantik Belinda. Sampai pagi menjelang dan Belinda membuka matanya, Gio yang kini dalam posisi menelungkup sebelah tangannya masih melingkari perut Belinda. Belinda dengan perlahan memindahkan lengan Gio dengan perlahan agar tak mengusik tidur pria itu. Namun, baru saja Belinda melepaskan pegangannya, ponsel Gio yang berada di nakas berdering nyaring. Belinda melirik pada Nira yang tidak terusik dengan suara dering ponsel itu, ia menghembuskan napas lega. Baru sesaat ia merasa lega, pria di sampingnya bangun dan segera menyambar gadgetnya. Kita bertemu di bandara. Aku akan berangkat dari rumah Mama. Hanya itu yang bisa Belinda tangkap dari beberapa lamanya sang suami mengangkat telepon entah dari siapa. Belinda membetulkan posisi guling untuk menyekat sang putri. Sebelum bergeser ke tepi ranjang yang kemudian terhenti saat lengannya ditahan oleh sebuah cengkraman kuat dari siapa lagi jika bukan dari Gio. Belinda menatap pada tangan Gio yang mencengkeram kuat tangannya lantas pindah pada wajah pria itu yang kembali datar dan dingin. Balas menatapnya tajam seolah ia telah kembali berbuat salah. Dengar baik-baik, aku akan pergi ke Jepang selama seminggu, dan kamu sama sekali tidak boleh meninggalkan rumah Mama. Bahkan untuk bertemu dengan teman kerjamu sekalipun, terutama laki-laki. Mengerti? Oh ya, lain kali info dulu jika akan mengadakan syukuran seperti hari ini. Belinda mengerutkan dahinya tanpa keheranan dengan segala pesan yang disampaikan oleh Gio. Pasalnya, selama ini pria itu tak pernah ambil pusing dan tidak pernah berpamitan dengannya untuk pergi kemana saja. Terlebih melarang dengan siapa Belinda bertemu. Belinda mengerjap saat ia baru menyadari bahwa Gio sudah melepaskan cengkramannya, dan berjalan menuju kamar mandi serta berkata, siapkan baju bepergian dan sarapan untukku. Belinda lantas bangkit dan meraih koper yang dibawa suaminya semalam. Dalam benaknya bertanya-tanya dengan siapa suaminya akan berangkat saat ini. Apakah bersama dengan Tasya yang merupakan sekretaris pria itu? Pasti begitu, karena Gio yang saat ini berada di rumah mamanya pasti tidak ingin mengambil resiko bertemu dengan wanita itu, dan memilih bertemu dengannya di bandara. Ingatan Belinda terlempar pada 4 tahun yang lalu, lebih tepatnya 2 hari setelah pernikahannya. Belinda baru saja selesai membuat sarapan saat bel pintunya berdering. Imai berderap membuka pintu dan muncullah Tasya dengan gaun santai berwarna putih, dengan topi lebar menempel membungkus kepalanya dengan cantik. Dari pintu penghubung Belinda melihat Gio yang menyambut Tasya dengan pakaian serba putih sama dengan yang digunakan oleh Tasya. Gio tersenyum mendekat ke arah Tasya, merengkuh wanita itu dan mencumbunya, melepas kerinduan yang terpendam. Sementara Belinda saat itu yang bersumpah tidak merasakan perasaan pada pria yang menjadi suaminya itu, serasa seperti tersiram bongkahkan es, yang kemudian membekukan jantung dan hatinya. Bagaikan robot Belinda berbalik badan dan kemudian memulai sarapannya di meja dapur yang sempit. Memunggungi kedua sejoli yang masih saling memagut, Linda menghadap ke arah jendela meraih cangkir tehnya, dan berharap cairan hangat itu sedikit bisa menghangatkan hatinya yang membeku. Belinda menyadari cinta dan kasih sayang tulus tidak akan pernah ia dapatkan dari pria manapun. Belinda terngiang akan ucapan pria itu yang tidak akan mengadakan bulan madu dengannya. Jelas pria itu sudah memiliki rencana ke Yunani bersama dengan kekasih sesungguhnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tasya. Kamu tidak menawari Tasya sarapan? Nyonya rumah seperti apa kamu ini? Tegur Gio. Oh, maaf aku pikir kalian tidak sudi makan sarapan buatanku, jawab Belinda seraya berbalik badan. Aku sudah siapkan semuanya di meja makan. Silakan nikmati, imbuhnya lagi. Gio menatapnya dengan tajam, sementara Belinda berusaha sangat keras menunjukkan wajah yang tidak terpengaruh dengan keberadaan dua orang itu yang menempel bagaikan amplop dan perangko. Belinda mendesah lega setidaknya saat ini. Kejadian itu tidak lagi terulang, melihat pria itu melangkah keluar dari rumahnya untuk pergi dengan wanita itu. Namun,
Sepertinya impian itu kandas saat ketukan di pintu datang bersamaan dengan Gio yang keluar dari kamar mandi berbalut handuk dari pinggang ke bawah. Belinda membuka pintu dan melongok keluar mendapati Ambar sudah berdiri di depan pintu seraya menyengir sungkan. "Ada apa, Mbak?" tanya Belinda. "Itu, sekretarisnya Mas Gio ada di sini." Belinda yang mendengar info itu merasa dadanya kembali tertempel oleh bongkahan es tak kasat mata. "Baiklah, aku akan bilang Mas Gio, ya. Makasih Mbak Ambar." "Sabar ya, Mbak Linda," kata Ambar dengan penuh simpati sebelum berlalu. "Siapa?" tanya Gio saat Belinda berbalik tanpa menutup pintu. "Kekasihmu datang," jawab Belinda yang kemudian berbalik keluar, dan menutup pintu di belakangnya tanpa menunggu reaksi Gio. Gio yang masih merapikan pakaiannya hanya berkacak pinggang seraya menatap pintu yang tertutup. Belinda memang sengaja berlama-lama di dapur, dan menyibukkan diri membersihkan perabotan sesudah membuat sarapan tadi. Padahal semua hal itu bisa dilakukan para pekerja mertuanya. Namun, ia dengan sengaja mengambil alih dan menyuruh Ambar dan Sani untuk berbelanja ke pasar. "Apakah Mama sudah kehabisan pembantu hingga perabotannya kamu juga yang harus mencuci?" tegur Gio yang sudah rapi seraya berkacak pinggang berdiri di pintu penghubung dapur dan ruang makan. "Tidak, aku sudah terbiasa mencuci." Kalau kamu lupa." "Mbak sedang ke pasar, aku ingin membuatkan sup buntut pesanan Papa," jawab Belinda yang hanya menoleh sekilas ke arah Gio sebelum berkutat dengan busa sabun kembali. "Kamu bisa sarapan dulu, nanti terlambat." "Tidak baik membiarkan tamu menunggu," imbuhnya. Belinda tidak lagi mendengar suara Gio, tetapi terganti dengan langkah berat mendekat dan menggeser kursi dapur. "Buatkan aku kopi," pinta Gio sejurus kemudian. Belinda yang memang sudah selesai mencuci, kemudian segera membuatkan pria itu kopi. Belinda sejatinya ingin mengulur waktu, karena ia sangat enggan untuk bergabung bersama dengan Tasya di meja makan. Ia berdoa dalam hati semoga saja anaknya bangun dan merengek. Eni datang seraya menggendong Nira yang merengek bersamaan dengan Belinda yang meletakkan cangkir kopi di depan Gio. "Bergabunglah di meja makan, aku urus Nira dulu," pinta Belinda dengan lembut. Tanpa mengatakan apapun Gio bangkit dan berlalu meninggalkan kopi yang masih mengepul di meja. Belinda mendesah panjang sebelum mengambil alih Nira dan dengan sebelah tangannya yang lain membawa cangkir itu ke ruang makan serta menaruhnya di depan Gio. Gio melirik tangan Belinda yang meletakkan cangkir dengan berdiri miring. Gio duduk di seberang Tasya persis di sebelah mamanya berada. Sementara Belinda tak sudi sedikit pun menatap pada wanita kekasih suaminya itu. Belinda kembali mendesah panjang saat Gio melayangkan protes. "Aku sudah mengambil nasi Linda. Nanti tidak enak kopinya dingin." "Keluh Gio, baru sehari di rumah Mama sudah membuat kamu lupa kebiasaanku, ya." "Nanti aku buatkan lagi, makanlah," kata Belinda dengan nada yang tenang dan lembut. Ia menguatkan hatinya dari suara ketus sang suami. Belinda menggerutu dalam hati. Dia yang meminta kopi dan sekarang dia mengambil nasi. Salah siapa sebetulnya? Sarhan yang tidak suka dengan sikap anaknya yang manja mengulurkan tangannya ke arah kopi yang masih mengepul itu. "Sini, kopi itu buat Papa saja. Kemarin Papa dibuatkan kopi sama Linda enak sekali." Gio mengerutkan dahinya dan menatap tidak percaya kepada papanya. "Papa biasanya tidak suka minum kopi selain buatan Mama. Sekarang suka. Kopi tubruk buatan menantu Papa enak sekali." Belinda kembali meraih cangkir itu, dan menggesernya ke depan sang mertua. "Sudah ya, nanti aku buatkan lagi. Aku mandikan Nira dulu."